Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu pengkhianatan dalam sejarah Islam, yaitu pengkhianatan Ar-Raji. Pengkhianatan ini terjadi pada tahun ketiga, berawal dari beberapa utusan dari kabilah Udal dan Qoroh datang kepada Rasulullah SAW menyebutkan bahwa berita tentang Islam telah sampai kepada mereka. Karena itu mereka sangat membutuhkan orang-orang yang bisa mengajarkan agama Islam kepada mereka. Lalu Rasulullah SAW kemudian mengutus beberapa orang dari para sahabatnya. Di antaranya yang disebutkan namanya di sini yaitu Mursid bin Mursid, Khalid ibn al-Bakir, Asim bin Sabit, Ubay bin Adi, Zaid bin Dasinah, dan Abdullah bin Tariq. Rasulullah SAW menunjuk Asim bin Sabit sebagai amir mereka. Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, berangkatlah mereka hingga ketika sampai di daerah antara Usfan dan Makkah. Disebutkan tentang suatu perkampungan dari suku Huzail yang dikenal dengan Bani Lihyan. Sekitar 100 orang pemanah dari suku ini kemudian mengikuti para sahabat sampai mereka turun di suatu rumah. Di rumah ini mereka melihat biji-biji kurma Madinah yang dibuang di situ, sehingga mereka berkata, ini adalah kurma Yastrib. Orang-orang dari suku Zail itu terus saja membuntuti para sahabat, sehingga ketika para sahabat ini mengetahui bahwa mereka sedang diikuti, lalu mereka berlari sehingga yang 100 orang pemanah tadi mengejar mereka, hingga sampai akhirnya Asim dan yang lainnya bersembunyi di balik sebuah bukit. Gerombolan 100 orang pemanah tadi kemudian mengepung para sahabat. Lalu mereka berkata, kami berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian jika kalian turun kepada kami, jika kalian keluar dan datang kepada kami. Lalu Asim yang waktu itu sebagai amir menjawabnya, saya tidak akan menerima perlindungan dari orang kafir. Ya Allah, sampaikanlah berita kami kepada nabimu. Akhirnya gerombolan itu menyerang mereka sehingga mereka berhasil membunuh Asim bersama 7 orang sahabatnya dengan anak panah. Tetapi ada yang masih hidup yang menerima tawaran para gerombolan tersebut, yaitu Hubaib, Zaid, dan satu orang lagi tidak disebutkan di sini namanya. Nah, ketika mereka keluar dan datang kepada gerombolan ini, akan tetapi gerombolan ini malah menangkap dan mengikat mereka, sehingga mereka dibawa ke Makkah untuk dijual. Lalu Hubaib dibeli oleh Bani Al-Haris. Hubaib ini adalah seseorang yang pernah membunuh salah seorang dari Al-Haris pada perang Badar. Nah, lalu Hubaib dibeli oleh Al-Haris. Nah, seperti itu. Hubaib kemudian tinggal di Bani Al-Haris sebagai tawanan sampai mereka sepakat untuk membunuhnya.
Pada hari itu, Hubaib terlihat membawa sebuah pisau cukur yang dipinjamnya dari salah seorang anak wanita Bani Al-Haris. Nah, wanita itu berkata, "Duh, saya lupa kepada anakku sehingga dia merangkak mendatangi Hubaib. Lalu kemudian Hubaib mendudukannya di atas pahanya. Ketika aku melihatnya, aku takut dan terkejut. Melihat Hubaib melihat wanita itu ketakutan. Lalu Hubaib bertanya, "Apakah kamu takut aku akan membunuhnya?" "Insya Allah, aku tidak akan melakukan perbuatan itu." Nah, Hubaib berkata seperti itu. Padahal kalau kita perhatikan, kalau kita tidak memegang teguh nilai-nilai Islam yang kuat, mungkin saja anak tersebut bisa kita tawan kembali untuk membebaskan Hubaib. "Bebaskan aku," "tidak. Kalau tidak, aku bunuh anak ini." Nah, seperti itu maksudnya. Tapi di sini Hubaib tidak melakukan seperti itu. Nah, lalu si wanita tersebut pernah bersaksi bahwa pernah melihat Hubaib memakan buah anggur. Padahal waktu itu di Mekah tidak sedang musim buah, dan dia pun sedang diikat oleh rantai besi. Nah, dari mana anggur itu berasal gitu? Wallahu. Kemudian setelah waktunya telah tiba, Bani Al-Haris kemudian menyeret Hubaib dari Al-Haram untuk dieksekusi. Nah, sebelum dieksekusi, Hubaib berkata, "Bolehkah aku melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu?" Dan permintaannya ini dikabulkan. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, Hubaib datang kepada mereka seraya berkata, "Kalau bukan karena khawatir, kalian pasti akan menyangka bahwa aku takut akan mati. Percayalah, niscaya aku akan menambah sholat." Nah, dengan demikian, dia merupakan orang yang pertama kali sholat 2 rakaat sebelum dibunuh atau dieksekusi. Nah, selanjutnya Hubaib bersyair, "Aku tidak peduli asalkan aku dibunuh dalam Islam atas belahan manapun. Karena Allah aku terbunuh. Jika itu sudah menjadi kehendak Allah, Dia akan memberkati bagian-bagian tubuh yang dipotong-potong." Setelah itu, Uqbah ibn al-Haris maju untuk membunuh Hubaib. Orang-orang Quraisy kemudian meminta agar salah satu bagian dari tubuh Hubaib yang masih bisa dikenali dikirim kepada orang-orang Islam sebagai bukti bahwa dendam gitu. Nah, bahwa dendam karena Hubaib pernah membunuh salah seorang dari Bani Al-Haris pada perang Badar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan niat buruk tersebut. Allah menutupi jasadnya. At-Tabrani menambahkan dari sebuah riwayat dari Abu Quraib, ia berkata telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Awan dari Ibrahim bin Ismail berkata telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Amir bin Umayyah dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW telah mengutus sendirian sebagai mata-mata kepada kaum Quraisy. Maksudnya dari kakeknya gitu ya, bercerita terus saja ke bawah. Nah, ia berkata, "Aku kemudian datang ke sebuah kayu tempat di mana Hubaib dieksekusi. Dengan hati-hati aku lalu naik kepadanya, kemudian aku lepaskan ikatannya dan Hubaib pun jatuh ke tanah.
Setelah itu aku mundur tidak jauh, kemudian aku menoleh lagi ke arahnya, tetapi tiba-tiba Hubaib pun lenyap seolah-olah ditelan oleh bumi. Sampai hari ini tidak diketahui tulang belulang Hubaib. Ibnu Ishaq berkata, adapun Zaid, dia dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Ketika mereka membawanya keluar dari Al-Haram untuk dieksekusi, Abu Sufyan berkata kepadanya, aku bersumpah kepadamu, hai Zaid, apakah kamu suka seandainya Muhammad sekarang ini kami hukum sebagai penggantimu, dan kami kembalikan kepada keluargamu? Bagaimana? Lalu Zaid menjawab dengan sangat tegas, demi Allah, aku tidak rela jika Muhammad sekarang ini terkena duri sedikit pun, sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Mendengar jawaban ini, Abu Sufyan berkomentar. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih dicintai oleh sahabatnya seperti kecintaan sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Lalu Zaid pun dieksekusi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian cerita dari tragedi Ar-Raji. Mudah-mudahan dapat dicerna dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.